Selamat pagi teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ya di pertemuan kita. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang buku besar dan lain-lain gitu ya. Nah, perlu diingat pertemuan sebelumnya kita udah bahas tentang persamaan akuntansi itu seperti apa. Terus juga ada bukti transaksi. Bukti transaksi itu adalah bisa nota, kwitansi, terus ada bukti transfer kayak gitu. Terus ada lain-lain juga seperti yang kemarin kita pelajari. Namun perlu diingat bahwa format yang ada di modul kita ini itu ternyata bisa berubah gitu ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Formatnya bisa berubah, cuman nanti poin-poin di dalamnya itu tetap ada. Contoh, kalau nota nggak sepenuhnya seperti dalam format kita, tapi ada nama barangnya apa, terus kuantitasnya berapa, harga per unitnya berapa gitu. Terus dari siapa sih pihak ketiganya, pihak lawan transaksi kita tuh siapa, dibeli secara tunai atau kredit, siapa yang beli, nama toko apa, itu ada poin-poin seperti itu. Namun formatnya itu bisa berubah gitu ya. Nah, setelah bukti transaksi kita masuk ke kasus 1. Contohnya di sini adalah Quick Expedisi. Quick Expedisi adalah perusahaan jasa. Jadi kita masih ngomongin tentang perusahaan jasa. Kalau perusahaan jasa, di sini kita belum ada persediaan barang jual karena yang kita jual ini adalah jasanya, ya kan? Berarti nanti ada perlengkapan, peralatan, terus ada pendapatan yang pendapatan yang kita terima sekarang atau justru pendapatan yang diterima di muka. Pendapatan diterima di muka itu seperti halnya kita masih punya utang sama pihak ketiga lawan transaksi kita kayak gitu. Nah, setelah kita buat bukti transaksi, kita buat jurnal. Contohnya di kasus 1 si Quick Expedisi, kita buat jurnal harian, jurnal setiap transaksi yang kita lakukan perlu kita catat kayak gitu. Terus setelah kita buat jurnal, kita akan buat buku besar. Buku besar itu bukan bukunya yang besar, tapi buku besar itu adalah setiap akun itu memiliki pencatatan tersendiri. Contoh bentuknya seperti ini teman-teman. Buku besar. Oke. Nah, perlu saya zoom ya. Contohnya ini. Nama perusahaannya apa? Terus buku besar, nama yang kita buat adalah buku besar. Terus pada bulan kapan dan tahun berapa? Nah, tahun kapan, bulan kapan kayak gitu ya. Nama akunnya apa? Contoh nama akun di sini adalah kas gitu ya. Contohnya adalah akun kas. Oke. Nah, terus nomor referensi itu adalah nomor akun. Jadi misalnya 101 kayak gitu, itu bisa diisi nomor referensinya. Nah, atau bisa juga misalnya nomor referensi taruh sini Bu, ini tak taruh sini ya Bu nomor referensinya. Nah, perusahaan ada yang seperti itu. Oke, misalnya nomor referensi ditaruh sini, ini adalah nama akunnya. Terus di sini nomor referensi perusahaan itu diisi ini Bu, biasanya diisi nomor transaksinya dengan pihak ketiga. Contoh nota tadi ya, nota buku nota dari pihak ketiga nomornya 120 misalnya gitu. Ini ditulis 120 atas transaksi pembelian barang. Terus tanggal berapa? Tanggal 2 April misalnya. Nah, di sini debit atau kredit kita sesuaikan dengan transaksinya. Kalau misalnya pembelian barang secara cash, otomatis di sini akan ada pengurangan kasnya, ya kan? Kalau secara kredit, misalnya beli barang secara kredit, otomatis nggak ada kas yang keluar. Yang berpengaruh adalah peralatan atau perlengkapan yang dia beli pasti bertambah. Terus habis itu yang kreditnya apa? Yang kreditnya adalah karena kita belum mengeluarkan uang sama sekali, maka akan muncul akun hutang. Nah, hutangnya itu akan bertambah. Jadi nanti di buku besarnya akan muncul di sini nama akun, misalnya utang, kayak gitu ya. Utang. Terus nomornya 102. Transaksinya nomor berapa dengan lawan transaksi kita? Misalnya perusahaan seperti itu ya. 129. Nah, bisa diisi di sini. Di kredit atau di debit. Coba kita nanti ke kasus gitu ya. Kita ke kasus. Nah, setelah kita buat buku besar, nanti kita akan buat juga neraca jurnal penyesuaian. Semoga bisa selesai juga ya. Nah,
kita mulai dari pembuatan buku besar. Oke, kita tunjukkan pertemuan terakhir kita udah bahas tentang jurnal harian. Nah, jurnal harian. Contohnya ini ya. Jurnal harian itu jurnal transaksi itu loh, setiap hari. Misalnya tanggal 1 saya itu beli perlengkapan secara tunai 2 juta. Berarti kan jurnalnya perlengkapan pada kas. Nah, misalnya seperti itu. Nah, berarti itu akan kita pindah di buku besar dengan nama akun buku besarnya adalah kas dan juga perlengkapan. Contoh kita praktekkan di kasus 1 quick ekspedisi, jurnalnya udah kita kerjakan kemarin ya kan teman-teman. Terus kita mau buat buku besar. Nah, buku besar ini fungsinya apa? Fungsi dari buku besar itu adalah mengetahui saldo setiap akun. Mengetahui saldo setiap akun. Kalau di modul itu kan ada seperti ini ya teman-teman. Ada saldo di awal, ya kan? Saldo di awal ini. Terus di bawahnya ada transaksi. Nah, kita menghitung saldo setiap akun fungsinya akan dibawa ke sini teman-teman untuk mengetahui saldo akhir pada bulan di sini misalnya bulan Maret, saldo akhir bulan Maret ini kan saldo awal bulan Maret ya. Kita akan menentukan saldo akhir bulan Maret, saldo 31 Maret 2022 itu berapa sih yang akan menjadi saldo awal di bulan April. Nah, fungsi dari penentuan tadi buku besar itu untuk mengetahui saldonya, gitu ya. Nah, kita lanjut lagi ya di sini. Di transaksi tanggal 1 di jurnal kita kemarin, kasus 1 quick ekspedisi itu ada 3 akun. Akun pertama adalah perlengkapan, kas sama hutang. Kenapa? Karena pada tanggal 1 kemarin transaksinya adalah membeli perlengkapan kantor, ada yang dibeli secara cash dan juga ada sisa yang masih harus dibayar, otomatis perusahaan masih punya utang, ya kan? Nah, di sini 3 akun ini akan berpengaruh di buku besar. 3 akun ini akan berpengaruh di buku besar. Contoh akun pertama yang sering muncul kalau kita buat buku besar itu kita ngikutin ini aja teman-teman. Nah, kita ngikutin akun-akun yang ada di sini dulu aja. Akun-akun yang ada di sini. Nah, nanti seandainya ada tambahan akun ketika kita membuat jurnal, contoh di neraca saldo barusan yang saya tunjukkan di modul itu tidak ada akun hutang atau tidak ada akun utang atau hutang sama ya. Itu tidak ada, maka kita bisa nambah di buku besar nama akunnya adalah akun hutang. Boleh menambah seperti itu. Nah, ini teman-teman kalau untuk kasus 1 ya, kasus 1 untuk tanggal 1 ada perlengkapan. Karena perusahaan beli perlengkapan, otomatis perlengkapan kita bertambah sebesar 15 juta. Lalu ada kas yang kita keluarkan untuk membeli perlengkapan tadi adalah 7.250.000. Lalu ada hutang yang masih harus dibayar, otomatis hutang kita bertambah. Contoh, kita itu lagi nggak punya hutang, misalnya kayak gitu ya. Kita baru memulai bisnis, belum punya hutang apapun. Terus kita masih kurang perlengkapan. Kalau kita lunasi semua perlengkapan 15 juta, maka kita nggak bisa melakukan pembelian peralatan atau kita nggak bisa operasional lah. Kita belum punya modal operasional. Jadi ya udah deh, saya beli perlengkapannya separuh tak bayar lunas, separuh tak bayar tunai, separuhnya masih bayar nanti aja. Berarti kalau bayar nanti yang awalnya belum punya utang perusahaan ini akan muncul hutang sebesar 7.750.000 sebesar kekurangannya tadi. Nah, akun perlengkapan kas sama hutang kita bawa ke buku besar perlengkapan kas sama hutang ya. Kita buat dulu adalah akun kas. Nah, kenapa bu akun kas? Sebenarnya bebas teman-teman, mau perlengkapan dulu boleh, mau utang dulu boleh, mau kas dulu boleh. Tapi secara umum kita buatnya dari yang paling liquid dulu, dari akun aset dulu, dari akun aktiva baru ke pasiva dulu.
Nah, umumnya seperti itu. Dari yang paling liquid, yang paling mudah dicairkan, yang paling mudah dipindah tangankan itu adalah kas. Jadi kita buat akun kas dulu. Yang kedua tadi ada akun aset, yaitu berupa perlengkapan kantor. Yang ketiga kita buat akun tadi ada utang usaha, ya kan? Berarti 3 akun ini kita buat dulu di buku besar. Yang pertama kas. Nah, misalnya di sini ya, perlengkapan. Terus yang ketiga adalah utang. Misalnya seperti itu ya. Nah, utang. Di sini karena tidak diketahui nomor referensinya berapa, bisa di sini teman-teman nomor 101 akun kasnya. Gitu. Nah, tadi buat apa sih? Beli barang. Beli barangnya berapa? Beli barangnya sebesar mana tadi? 15 juta. 15 juta ya kan? 15 juta di sini. Nah, 15 juta kan ada di debit. Berarti kita pindah juga di sini ada di debit. Nah, kalau tempatnya di jurnal debit, maka di buku besarnya pun juga di debit. Kalau di jurnalnya kredit, maka buku besarnya pun juga kredit. Gitu. Jadi ngikutin dari transaksinya mau di debit atau kredit. Nah, kalau sudah seperti ini kan tanggal 1 ya, pembelian barang, pembelian perlengkapan. Tadi beli perlengkapan ya. Perlengkapan. Nah, tipu-tipu ya, teman-teman. Nah, berarti di sini juga tempatnya di debit. Kalau berdasarkan transaksi, kita isinya di 2 kolom ini, debit ini sama debit ini. Kenapa? Kalau yang kolom FG ini fungsinya mengetahui saldo. Kalau yang di sini untuk D sama E untuk mengetahui adanya transaksi di jurnal itu di debit atau di kredit sih. Nah, Bu ini kok sama? Karena baru pertama kali. Nah, gitu ya. Contoh, kalau di tanggal selanjutnya ya, kemarin kita ada kas lagi di mana ya? Tanggal berapa ya? Kita cari di sini. Kas tanggal 6 ternyata. Kasnya tanggal 6 ada beban lain-lain. Beban lain-lainnya adalah bayar iuran gitu ya. Berarti kas di sini adalah bayar iuran misalnya. Iuran atau bayar beban lain-lain. Nah, tergantung nih keterangannya, terserah teman-teman. Nah, terus tadi kan ada di kredit tuh, karena bayar otomatis kas kan berkurang. Kas berkurang tempatnya di kredit, berarti kita pindahkan juga di kolom kredit. Kayak gini. Nah, kalau yang saya ulang lagi, kolom D sama E, tapi bisa berubah ya di slide-nya teman-teman, di laptopnya teman-teman, di filenya teman-teman, bisa kolom FG dan lain-lain. Nah, untuk intinya, untuk yang pertama, yang debit sama kredit yang pertama, ini untuk mengetahui transaksinya itu ada di debit atau di kredit. Transaksinya, belum untuk saldonya. Jadi sesuai dengan jurnal. Kalau yang di sini, debit kredit yang kedua, itu adalah untuk mengetahui saldonya. Saldonya sisa berapa, tempatnya di debit atau kredit. Nah, seperti ini. Contoh, karena ini sudah ada perbedaan ya. Yang pertama tanggal 1 dia ada di debit, di tanggal 6 dia ada di kredit. Nah, sisanya berapa sih? Berarti karena tempatnya berbeda, debit, saldo, terus transaksinya kredit, supaya gampang kita mengingatnya adalah oke, kalau tempatnya berbeda debit kredit berarti nanti kita ada yang kita kurangkan. Nah, kayak gini. Kalau sesama debit kayak gini, misalnya 200-nya adalah debit gitu ya. Misal 200-nya adalah debit gitu. Berarti kita tambahkan di sini. Nah, kayak gitu seandainya. Tapi real kasus kita adalah dia tempatnya ada di kredit. Seperti ini. Langkah pertamanya adalah membuat akun di buku besar ya. Membuat akun di buku besar itu sesuai dengan modul. Sesuai dengan modul kita ini. Oke, Bu, kalau real case lapangan kayak gimana? Misalnya teman-teman baru buat nih, perusahaannya baru buat pembukuan real, misal UMKM kayak gitu ya. Buatlah ini dulu teman-teman.
buatlah akun-akunnya dulu di buku besar. Nama akunnya di buku besar, akun kas. Terus akun apa tadi? Piutang usaha buat ini dulu. Nah, gitu ya. Buat nama-nama akunnya dulu. Oke, kita buat bareng-bareng aja ya. Piutang, perlengkapan. Oke. Terus tanah, gedung, tanah, mana jadi? Oke. Tanah. Tipu-tipu dikit enggak apa-apa ya, teman-teman ya. Gedung, karena tangan kiri ngetiknya, tangan kanannya gini. Oke, gedung. Terus setelah gedung tadi akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan, karena Word nggak bisa di ini ya, nggak bisa pakai rumus ini, atau saya nggak bisa ya. Peralatan kantor, akumulasi peralatan kantor. Ini peralatan kantor, yang satunya akumulasi peralatan kantor. Misalnya gini ya teman-teman. Jadi buat satu-satu dulu. Itu langkah pertama. Langkah kedua untuk kasus 1 sama 2, ini contoh real case-nya ya. Jika perusahaan sudah pernah operasi di bulan sebelumnya, otomatis dia punya saldo kan dari bulan sebelumnya. Nah, kasus 1 sama kasus 2 itu adalah contoh untuk perusahaan yang udah pernah operasi di bulan sebelumnya. Jadi dia punya saldo. Untuk kasus 3 sama 4 itu adalah kasus untuk perusahaan yang dia baru operasi pertama kali. Nah, dia belum punya saldo di sebelumnya. Nah, untuk perusahaan yang sudah punya saldo, untuk membuat buku besar di perusahaan yang udah pernah operasi di sebelumnya, yang sudah punya saldo sebelumnya, langkah kedua adalah dia memasukkan saldo masing-masing akun. Langkah pertama, menentukan akunnya apa di buku besar sesuai dengan saldo ini. Langkah kedua adalah memasukkan saldonya. Nah, saldo di bulan sebelumnya ke buku besar. Contoh, ini adalah kas, saya tambah ya. Kalau saldo pasti tempatnya ada di tanggal 1. Kalau saldo pasti tempatnya ada di tanggal 1 ya, asumsinya seperti itu. Bu, kalau tanggal 1-nya misalnya hari Minggu, oke, berarti saldonya ada di tanggal 2. Tanggal 2 hari Senin, gitu. Nah, kita asumsikan tanggal 1 ini adalah hari efektif ya, kecuali bulan Januari. Udah pasti kalau tanggal 1 itu kan libur. Jadi kita asumsinya udah tanggal 2 tuh kalau bulan Januari. Ini kan bulan April misal, atau bulan Maret gitu ya, quick ekspedisi bulan Maret ya, bulan Maret. Nah, berarti di sini kita asumsikan udah tanggal 1 gitu ya. Tanggal 1 ada transaksi apa? Oh, aku mau memasukkan dulu saldonya, Bu, gitu. Berarti kita masukkan di sini kasih keterangan saldo. Referensinya 101. Kalau saldo berarti di debit atau kredit yang pertama kali kita kosongkan. Oke. Nah, saldo normal setiap akun, salah satunya adalah kas, itu ada di debit. Oke ya, sebesar 2.550.000.000. Aduh, mana tadi? Oke. Nah, oke, tapi kalau di Word hati-hati ya, pastikan di Excel-nya ini nggak ada titik. Karena kalau titik sama koma di Excel itu berbeda. Gitu ya. Oke. Nah, udah ya teman-teman, ini contoh untuk perusahaan yang punya saldo. Jadi dia ditambah di sini. Terus langkah ketiganya untuk buku besar adalah memasukkan transaksi yang sesuai dengan nama akun. Langkah ketiga adalah memasukkan nominal dari transaksi dari jurnal yang sudah kita buat. Nah, jadi jurnalnya di sini adalah seperti ini ya. Berarti kita cari akun kas dulu. Kita selesaikan akun kas dulu misalnya. Ada 2 langkah ya. Kita cari akun kas. Oke, kita masukkan nih tanggal 1 akun kas. Nah, membeli perlengkapan secara tunai misal ya. Membeli perlengkapan secara tunai tanggal 1 beli perlengkapan.
perlengkapan, misalnya gitu. Sebesar, beli perlengkapannya tadi berapa? Kita cek di sini, kas kita berkurang sekian. Bisa pakai rumus. Nah, karena tempatnya berbeda, otomatis kita buatnya seperti ini. Debit dikurangi dengan kredit. Kalau bingung teman-teman, termasuk saya biasanya juga suka ngomong sendiri kalau belajar kayak gini tuh. Oh iya, aku tuh punya saldo loh. Saldonya 2 miliar sekian. Terus aku beli, kalau beli tunai otomatis akan mengurangi kasku dong. Oke, berarti saya buatnya di sini untuk mengetahui saldonya bukan saya tambah, tapi saya kurangi seperti tadi. Saldo 2,5 sekian M dikurangi dengan saya beli barang, berarti mengeluarkan. Di sini sisanya adalah 2.542.750 gitu. Atau pakai cara kedua, setelah memasukkan semua akun saldo, dicatatnya setiap tanggal transaksi supaya tidak kelewatan. Berarti di sini tadi ada perlengkapan, kas sama hutang dimasukkan semuanya satu-satu. Nah, di akun perlengkapan, di akun kas sama di akun utang, boleh seperti itu. Gitu ya teman-teman. Untuk buku besar kita akan pelajari lebih lengkap lagi nanti di kelas. Cuman pengantarnya di sini adalah contohnya ya, seperti jurnal yang kita buat kemarin, sesuai dengan jurnal yang buat kita kemarin, itu akan kita lanjutkan lagi ke buku besar sampai ke transaksi selanjutnya. Langkah pertama membuat buku besar adalah yang pertama membuat buku besarnya dulu. Membuat buku besarnya dulu seperti ini, membuat buku besar ini ya. Buku besar. Oke, membuat buku besarnya seperti ini. Sampai sini misalnya ya, kalau di Excel sampai sini membuat buku besarnya. Membuat buku besar dinamai setiap akun. Setiap akun kalau untuk kasus 1 sama 2, namailah sesuai dengan saldo di periode sebelumnya. Jadi urutannya adalah kas, piutang, perlengkapan, dan lain-lain seperti itu. Kalau untuk kasus 3 atau 4, ikuti juga aja, kan nggak ada saldonya tuh, ikuti aja nama akunnya kas, perlengkapan, piutang, kayak gitu, ikuti aja nama akunnya seperti itu gitu ya. Nanti kalau memang nggak ada transaksi perlengkapan misalnya, ya udah kosongin aja, berarti nggak ada saldo perlengkapan kan untuk jurnalnya gitu. Jadi langkah kedua adalah membuat buku besar yang dinamai setiap akunnya kas, piutang, perlengkapan, dan lain-lain, dan seterusnya gitu ya. Langkah ketiga adalah memasukkan saldo di tanggal 1 di awal bulan, memasukkan saldonya. Kalau untuk kasus 1 sama kasus 2 itu kan sudah ada saldo tuh, berarti memasukkan dulu saldonya ini. Bu, tempatnya ada di mana? Ada di debit, ada di debit atau di kredit. Ikuti saldo normal yang udah dipelajari di mata kuliah Accounting Foundation, di mana saldo normal kas itu di debit atau kredit, saldo piutang debit atau kredit, ikuti itu. Berarti kalau nggak ada saldonya seperti ini, kas saldo normalnya ada di debit, piutang saldo normalnya ada di debit, terus utang saldo normalnya ada di kredit, gitu ya. Langkah ketiga setelah memasukkan saldonya, baru memasukkan setiap transaksi di jurnal. Setiap transaksi di jurnal adalah setiap transaksi yang udah kita buat sebelumnya. Jadi kemarin kan kita buat jurnal tuh. Nah, itu kita masukkan ke buku besar. Itu adalah langkah ketiga. Contoh tadi ya, kas, kita beli perlengkapan di tanggal 1, kasnya berkurang karena buat beli perlengkapan sekian ini, kayak gitu ya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di proses selanjutnya, yaitu adalah tentang neraca. Sampai ketemu lagi, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.